warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Komar Rizky Ferdian. Nama saya Afila Fadil Khairullah. Nama saya Nabi Harapan Utama. Nama saya Aryo Pratasi. Pagi kali ini kita akan menjelajahi kota tua dan sejarah-sejarahnya. Ada apa saja? Mari kita lihat. Let's go. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Sejarah kota Jakarta dimulai dari 400 tahun lalu di Belanda. Di sana awal mula kolonialisme di Nusantara. Kepulauan Banda menjadi tempat tujuan utama para penjajah Eropa, termasuk Belanda, untuk mendapatkan rempah-rempah sebagai salah satu komoditas dagang bernilai tinggi. Sampai pada akhirnya Kepulauan Banda dikuasai oleh pedagang Eropa, utamanya Belanda pada abad ke-17. Waktu terus berjalan, kolonial semakin meluas. VOC berhasil mendirikan kota Batavia pada tahun 1619 di atas reruntuhan kota Jayakarta, kota yang menjadi cikal bakal berdirinya kota Jakarta. Kota yang kemudian menjadi pusat perdagangan dan militer Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya di Asia. Kota Batavia terus berkembang seiring pergantiannya penguasa dan dinamika sosial, ekonomi serta budaya. Dan kini kota Jakarta dikenal dengan kota terbesar kedua di dunia yang dihuni oleh berbagai etnis. Selain itu, juga menjadi pusat manufaktur, terus mengukir sejarah baru dan akan terus berlanjut dan berkembang, serta menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Kelapa dan Jacatra di dalam catatan sejarah. Di dalam sumber-sumber sejarah yang ada, penulisan Sunda Kelapa setelah berganti nama adalah Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Ada banyak versi penulisan Jayakarta, tetapi itu adalah hal yang lumrah karena penulisnya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Orang Belanda menulis nama kota ini dengan Jacatra, Jakarta, Lakarta. Demikian juga dengan orang Portugis yang menulis nama kota ini dengan ejaan yang berbeda seperti Sacatra dan sebagainya. Perbedaan itu terjadi karena di abad ke-16 sampai 19 belum ada standarisasi penulisan nama-nama tempat di Indonesia dan Asia pada umumnya. Orang-orang Eropa biasanya menulis nama tempat dan nama orang yang mereka temui di Indonesia dan Asia sesuai dengan cara pengucapan mereka. Bagaimanakah nama tempat itu berubah? Sejarahnya berakar jauh ke tahun 1521. Oke, sekarang kita udah ada di salah satu ruangan yang menjelaskan tentang sejarahnya dari Batavia ke Jakarta. Bagaimana isi dalamnya? Langsung kita masuk. Oke, di belakang kami ini terdapat peninggalan barang yang pada abad ke-18. Nah, barang tersebut bernamakan room screen atau biasa disebut juga dengan sketsel. Nah, sketsel ini dikombinasikan dengan warna hitam dan emas, dan bahan materialnya tersebut ini dibuatnya dari kayu. Nah, sketsel ini mudah dilipat dan biasanya dipasang di atas pintu-pintu di benteng Batavia. Gambar di tengah ini merupakan gambar Dewi. Dewi namanya Dewi Nirvana dari bangsa Romawi kuno. Ini adalah lukisan Van der Para, lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para, salah seorang gubernur jenderal di Batavia, dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia II, lukisan ini disimpan di rumah Jean Frank, seorang konservator lukisan pemerintah, dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia. Sekarang Museum Sejarah Jakarta. Datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia yang didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Kata Compagnie di dalam nama VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau kumpani
yang menjadi salah satu kata informal yang cenderung mengejek yang sering dipakai secara informal untuk mengacu pada para pendatang Kaukasia. VOC sebelumnya datang ke Banten, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kalapa dan membangun Batavia di tahun 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang melebihi Banten hingga pada tahun bangkrutnya VOC di tahun 1799. Dari Batavia, VOC mengendalikan monopoli perdagangannya tidak hanya saja ke Kepulauan Nusantara tetapi juga di Asia Tenggara. Ini adalah sejarah dari Batavia menjadi Jakarta. Pada 1 April 1905 terbentuknya pemerintahan Kota Kerja atau Bumentes dan Dewan Kota Bumentes adalah beserta SD Kolonialis. Pada 1 Januari 1936 Bumentes digabung menjadi Bumentes Batavia karena peningkatannya jumlah penduduk kota dengan kebutuhan biaya perluasan kemungkinan 1919 menambah oleh kota Batavia pertama Burger Minister yaitu Mekure Bisau. 8 Agustus 1942 Batavia diubah menjadi Jakarta provinsi oleh pemerintah militer. September 1945 Rica menyebut Jakarta dengan nama Batavia. Pemerintahan Kota Jakarta diberi nama Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. 24 Maret 1950 Batavia akan dapat diganti menjadi Kota Praja Jakarta. Pada 12 Januari 1944 nama Kota Praja Jakarta diganti menjadi Kota Praja di Jakarta Raya. Pada tahun 1961 pembentukan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya berdasarkan PP 02 tahun 1961 50 UUD nomor 2 PNPS 1961 pada tanggal 31 Agustus 1964 ditetapkan sebagai ibu kota negara RI dengan nama Jakarta berdasarkan UUD UU nomor 10 tahun 1964. Pada tahun 1999 disebut pemerintahan daerah berubah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan UU nomor 34 tahun 1999 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota negara DKI Jakarta. Selanjutnya adalah sejarah VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Di tahun pertama di tahun 1602 berdirinya VOC. Di tahun kedua tahun 1610 VOC menduduki Batavia yang kemudian dijadikan kantor pusat VOC pada tahun 1619. Di tahun 1615 VOC memiliki 50 kapal pedagang yang melayar di jalur perdagangan VOC. Di tahun 1652 sampai 1654 perang antara Inggris dan Belanda pertama. Di tahun 1653, VOC mendirikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan. 1661 sampai 1662, VOC digunakan kontrol atas Formosa. Di tahun 1665 sampai 1667, perang antara Inggris dan Belanda kedua. Di tahun 1697, VOC kehilangan klaim atas Cape Town akibat perang Inggris dan Belanda kedua. Di tahun 1672 sampai 1973, perang antara Inggris dan Belanda ketiga. Monopoli VOC atas perdagangan kadar mendapatkan tantangan dari ISP. Dari tahun 1780 sampai 1784, perang Inggris dan Belanda keempat. Inggris memblokade semua kapal VOC yang mendekati Belanda. Di tahun 1783, VOC kehilangan seluruh kapalnya. Di
tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Demikian vlog singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.